Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Kita masih berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah membawa risalah al-Islam yang kita nanti syafaatnya di amul akhir kelak. Yang terhormat Ibu Musdalifah Syaril SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan beserta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 dengan generasi muda dalam mempertahankan perdamaian dunia. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya akan memaparkan materi dengan tema generasi muda dalam mempertahankan perdamaian dunia. Perdamaian di dunia atau dalam suatu negara tak hanya menjadi tugas pemerintah. Generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan pun turut memiliki peran yang menciptakan dan menjaga perdamaian. Katakanlah saat ini, kamu merasa damai bukan berarti hidupmu hanya perlu diisi dengan hal-hal yang menyenangkan saja. Kamu juga harus menjaga perdamaian telah menjadi warisan yang para pejuang generasi sebelumnya. Saking pentingnya perdamaian itu, beberapa negara bahkan melakukan pertemuan dalam konferensi pemuda internasional untuk mendukung peran generasi muda. Dalam perdamaian dunia, pentingnya peran generasi muda yang ditunjukkan dengan data bahwa jumlah anak muda lebih banyak ketimbang sebelumnya. Kelompok muda sendiri didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rentang usia 15-24 tahun. Nah, kita sebagai generasi muda harus mengambil peran untuk menyelamatkan mereka dan menjaga perdamaian dunia. Meski tak bisa secara langsung berada di samping mereka, setidaknya kita berperan dimanapun kita bisa. Berikut ini adalah beberapa anak muda dalam perdamaian sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber. Yang pertama, menjadi orang yang terdidik. Pendidikan kini menjadi hal yang penting bahwa wajib bagi setiap manusia jika ingin hidup dengan layak. Tak hanya keterampilan melalui praktik usaha atau mendukung sebuah profesi. Pendidikan moral dan spiritual turut menjadi tahapan yang diperlukan oleh generasi muda. Pendidikan agama layaknya menjadi fokus para orang tua. Generasi muda yang kini kerap kali diterbengkalai. Melalui ilmu pengetahuan dan agama dimilikinya, para pemuda akan mempunyai bekal yang menjadi agen of change yang menjaga perdamaian dunia, baik di lingkungan keluarga, komunitas, bangsa hingga berkembang ke seluruh dunia. Yang kedua, berkembang menjadi generasi yang berkarakter. Pendidikan sendiri tak hanya didapatkan seseorang melalui bangku sekolah, itu bisa juga didapatkan dari lingkungan di mana ia tinggal. Di samping tentu saja dari keluarga, rekan sebaya dan masyarakat luas, keluarga sebagai landasan masyarakat yang berperan penting dalam mengajarkan nilai moral dan mengajarkan nilai moral spiritual kepada kaum muda. Para orang tua memberikan contoh kepada anak-anaknya. Aktivitas seperti konsultasi atau curhat, kerjasama dan penghargaan bagi anak muda dari orang tua dan keluarganya akan menjadi mereka menjadi masyarakat dunia yang damai. Setiap pemuda juga bertanggung jawab untuk memperbaiki karakter melalui perkembangan kualitas spiritual dan moral sebagaimana diajarkan dalam agama, di mana keadilan, kebenaran, kejujuran, sopan santun dan keyakinan menjadi poin yang terpenting. Yang ketiga, penghormati orang lain dan hilangkan prasangka buruk. Populasi di seluruh dunia terdiri dari berbagai ras, budaya, dan sastra sosial atau ekonomi. Saat mereka berkumpul dalam sebuah pertemuan atau konferensi yang terbuka bagi semua kaum muda, keberagaman merupakan simbol kepercayaan terhadap kesatuan umat manusia dan penghapusan semua bentuk prasangka buruk. Semua bentuk prasangka buruk bertujuan untuk keharmonisan berbagai kalangan dalam sebuah kerjasama menuju tujuan bersama, yakni perdamaian. Konferensi Pemuda Internasional turut menjadi ilustrasi keragaman manusia dalam berbeda budaya, menyatu generasi muda selayaknya beragam menghormati pemahaman terkait kemanusiaan.
melalui kesadaran bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang dibuangkan oleh ikatan perdamaian menjadi sebuah dasar yang amat penting. Yang keempat, meditasi. Sebuah hal yang harus kita ingat, menciptakan perdamaian di dunia itu harus bermula dari diri sendiri. Tak hanya soal fisik, jiwa yang damai juga akan mendatangkan energi yang positif. Lakukan meditasi atau berdoa dan mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Niscaya kedamaian dalam diri kita dapat jika kita sadari sudah damai, kita tentu akan lebih siap untuk menyebarkan dan menciptakan perdamaian dunia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurifka Yanti Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurifka Yanti Arif, NIM 1054011011820. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Nurlela, yaitu bahwa perdamaian dunia yang diidam-idamkan oleh semua orang tak hanya menjadi tugas pemerintah. Kita sebagai warga negara pun memiliki peran penting dalam mendukung program tersebut. Terlebih sebagai generasi muda yang kelak menjadi pemimpin sebuah negara. Di tahun 2017, berdasarkan The World Demographic Profile 2017, populasi orang dalam rentang usia 15-24 tahun tersebut diperkirakan mencapai 1,18 miliar jiwa. Jumlah tersebut mewakili 16,16% populasi seluruh manusia di dunia. Sayangnya 600 juta pemuda tinggal dalam kondisi yang rapuh dan dilanda konflik. Sementara itu, lebih dari 24 juta pemuda tidak bersekolah. Padahal peran mereka untuk menjaga perdamaian dunia amat penting. Kita sebagai generasi muda harus mengambil peran untuk menyelamatkan mereka. Setidaknya kita berperang dimanapun kita bisa. Selain cara berperang yang disebutkan oleh Saudari Nurlela, adapun cara mewujudkan perdamaian dunia secara sederhana yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang mudah dan sederhana, yaitu 1. Jadilah pribadi yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Baik tidak berarti kamu harus memberikan uang atau memberi hadiah kepada seseorang. Kebaikan yang kamu tunjukkan kepada orang menunjukkan bahwa mereka itu penting. Kamu bisa melakukan berbagai hal untuk melakukan kebaikan. Misalnya menyisihkan uang jajan dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan, dan menyumbangkan sesuatu kepada sesama yang membutuhkan, atau bahkan menyebar senyum. Yang kedua yaitu berhenti menghakimi orang lain. Sangat mudah memang untuk melontarkan komentar atau bahkan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya saja. Namun, prasangka buruk yang kamu lakukan hanya akan membuat kamu tidak nyaman. Jika berprasangka buruk kepada orang hanya dari cara mereka berpakaian dimanapun kamu berada, karena belum tentu mereka seburuk apa yang kamu pikirkan atau yang kalian bayangkan. Setiap orang memang memiliki keyakinan hidup tersendiri, tak hanya menutup kemungkinan dengan kita tak berprasangka buruk serta berbuat baik kepada orang lain. Maka orang lain itu harus merasa bahwa kita adalah orang yang berarti dan menyadari manusia sebagai saudara. Yang ketiga yaitu berhenti berperan sebagai korban. Jika kamu mengalami hal buruk dalam hidup, sangat mudah untuk merasa bahwa kita merupakan korban. Namun, perasaan itu hanya akan membawa kamu pada perasaan yang meluluh lemah hingga akhirnya menjadi paranoid. Lepaskan saja beban itu dan lupakan hal-hal yang membuat kamu takut
karena itu hanya akan membuat kamu kehilangan kesempatan untuk menyebarkan perdamaian dunia. Jadi, jadilah diri sendiri untuk menguatkan dirimu dan tersenyumlah. Hal ini akan membuat kamu merasa damai dan mencintai dirimu sendiri yang ujungnya akan membawa kedamaian. Jadi, generasi muda sangatlah berperan dalam perdamaian dunia karena kita sebagai generasi muda yang akan memimpin bangsa ini ke depannya, dan kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk bangsa kita yang lebih baik. Itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan kepada Anda mengenai generasi muda dalam mempertahankan perdamaian dunia. Apabila ada salah kata dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Lillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.